Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 205. Di internet, blog Fang Qiu menarik perhatian banyak orang sekaligus. Si bodoh membuat suara lagi. Kamu pikir kamu siapa? Sekarang, tidak hanya industri pengobatan Cina, bahkan sekolah Anda sendiri menyangkal Anda. Beraninya kamu memiliki wajah untuk keluar. Bodoh sekali. Sombong banget. Saya menunggu untuk melihat Anda menyesal. Dia meninggalkan kata-kata yang menantang seperti itu. Menarik. Tunggu sampai kamu menyesal. Haha, para mahasiswa sekarang sangat berani. Haha, tapi kenapa aku sangat ingin tertawa? Tolong jangan menyebutkan pengobatan Cina dengan kamu, karena kamu tidak layak mendapatkannya. Bodoh. Apa yang dia mau? Dia adalah tipikal orang yang tidak pernah berbalik kecuali mengetuk dinding, bukan? Aku tidak sabar. Saya tidak sabar melihat Anda menyesal dan dirampok dengan kemampuan berbicara. Tidak peduli bagaimana hasilnya, sekarang kamu terkenal. Aku suka mendukung orang bodoh sepertimu. Apakah Anda mengambil iklan? Sayang. Mengapa Anda para remaja suka ikut dalam perjalanan? Menjadi selebritis web. Dokter kecil pengobatan Tiongkok, saya optimis tentang Anda. Setelah tantangan, jika Anda ingin belajar pengobatan barat, datanglah kepada saya kapan saja. Saya akan membantu Anda mendaftar untuk ujian. Jangan lakukan itu. Orang seperti ini tidak pantas belajar pengobatan barat. Bagaimana jika dia terus membuat malu pengobatan barat? Dalam beberapa menit, Weibo milik Fang Qiu telah menarik puluhan ribu komentar. Di antara mereka, ada yang pelecehan, beberapa ejekan, dan ada yang netral. Tak satu pun dari mereka yang mendukung Fang Qiu. Bahkan jika ada sesekali, itu juga mengandung pelecehan. Lagi pula, semua orang takut. Pada titik waktu ini, mendukung Fang Qiu berarti melawan ribuan troll. Untuk mendukung Fang Qiu di depan umum adalah mencari kematian. Semua orang bisa melihat hasilnya bahwa Fang Qiu pasti akan kalah. Namun, ketika beberapa penonton bergabung dengan kerumunan, pelanggaran itu berangsur-angsur berkembang menjadi ejekan. Tampaknya Fang Qiu hanya lelucon. Beberapa orang bahkan mulai menulis lelucon tentang Fang Qiu. Ya, Anda memiliki kepala, tetapi sayangnya, Anda memiliki kepala Fang Qiu, yang berarti Anda bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Saya mahasiswa baru. Lelucon seperti itu tak terhitung jumlahnya. Dengan begitu banyak penonton yang memegang hati untuk bergabung dengan kesenangan, Fang Qiu menjadi lebih dan lebih populer, benar-benar di luar Li Wenbo yang menggerakkan tantangan. Anak baik, kau seperti aku. Baru saja tiba di rumah, Su Miaolin segera masuk ke Weibo-nya sendiri. Setelah melihat posting terbaru yang dikeluarkan Fang Qiu, dia tidak bisa menahan tawa. Itu yang dia inginkan. Apakah pengobatan China Sudosain? Su Miaolin memicingkan matanya. Cahaya dingin diam-diam melintas di matanya. Bahkan jika aku tidak melakukannya sendiri, aku akan membiarkanmu menyesal. Setelah Fang Qiu menarik teleponnya, dia merasa sangat santai. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada perang memarahi lain pada Weibo, dia tidak peduli tentang hal itu dan tidak peduli untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, tantangan telah diselesaikan. Dia sekarang tidak perlu memperhatikan apapun. Satu-satunya hal yang harus dia fokuskan adalah mencoba yang terbaik untuk mempelajari denyut nadi dan belajar merasakan denyut nadi Kaan. Kemudian, lakukan dengan kuat. Dia tiba di asramanya. Tapi, ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia kaget. Melirik ke sekeliling, dia mendapati asrama sangat bersih. Itu umumnya tidak bersih, tetapi secara mengejutkan bersih, karena ia menemukan bahwa semua komputer di asrama hilang. Bahkan kabel internet telah dicabut. Dia sudah terbiasa dengan asrama yang penuh sesak. Tapi sekarang, itu kosong. Fang Qiu bahkan menghasilkan semacam perasaan tidak realistis. Dia bertanya pada tiga teman sekamarnya dengan heran. Apa yang terjadi? Di mana komputernya? Dicuri? Enggak. Yang paling muda. Zhu Benzeng memandang Fang Qiu dengan sangat serius dan menjawab, kita semua tahu tentang tantanganmu dengan Li Wenbo. Jadi, kami memutuskan untuk menyediakan kamar untuk Anda. Yang lain tidak percaya padamu, tapi kami percaya. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu Anda sebelum tantangan. Iya nih. Sun Hao mengangguk. Jika kita cukup kaya, kita akan tinggal di sebuah hotel. Zhou Xiaotian juga menggema. Mendengar itu, Fang Qiu mengerti, dan tersentuh kurang lebih. Kalian semua baik sekali. Sebenarnya, kamu tidak harus melakukan ini. Sambil menghela nafas, dia menambahkan, kalian bertiga tidak punya cukup uang untuk tinggal di hotel, tetapi kamu bisa masuk untuk membiarkanku tinggal di hotel. Lalu, bahkan kamu tidak bisa menggangguku. Ketiganya terdiam.
Mereka harus sopan. Tapi bagaimana bisa Fang Qiu menganggapnya serius? Baik. Sun Hao meletakkan tangannya di bahu Fang Qiu, berkata, kamu tahu hati kami sekarang. Kupikir hadiah itu tidak banyak berarti, persahabatan juga. Kami tidak mengharapkan Anda membayar. Tapi ingat, Anda adalah anggota asrama 501. Komunitas pengobatan Cina tidak mengakui Anda, tetapi kami tahu. Sekolah tidak mengakui Anda, tetapi kami tahu. Sekarang kamu memilih untuk bertarung, kamu harus bekerja keras untuk menyelamatkan wajah asrama kami 501. Jangan lupa, kau yang termuda, asrama 501 terbaik. Kami akan mendukungmu selamanya. Zhou Xiaotian berkata dengan serius, yang sangat langka. Ayolah. Zhu Benzeng berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan membawamu bersamaku bahkan jika aku mati. Fang Qiu menjawab dengan tersenyum. Meskipun tergerak, dia menyimpannya jauh di dalam hatinya, menolak untuk mengungkapkannya. Kemudian, dia segera datang ke meja belajar dengan hati-hati, mengingat semua jenis denyut nadi di otaknya. Di sebuah desa di pinggiran kota Cina, seorang lelaki bertelanjang dada berusia 30-an, membawa 2 ember air di tangannya yang telanjang, mendekati pintu sebuah rumah bata yang terpisah. Pria besar ini memegang otot yang kuat. Ada banyak tebalan tebal di tinjunya, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi kungfu. Kembali ke kamar, dia melemparkan kayu bakar ke tumpukan tinggi, menyeka keringatnya dan berjalan menuju meja komputer. Tidak ada yang baru. Setelah menjelajahi forum online Wulin, ia membuat cibiran karena membosankan, dan kemudian login ke Weibo. Melihat daftar pencarian hot, dia terkejut. Oh! Dia tertegun pertama, dan kemudian bergumam dengan, pria misterius. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Karena itu, dia langsung mengklik judul pencarian hot ini. Setelah itu, matanya melebar sekaligus. Luar biasa. Apakah orang ini juga seorang praktisi seni bela diri? Dia merasa terkejut. Dia tidak banyak berpikir, dan segera mentransfer video pria misterius itu di Weibo ke forum online Wulin. Dengan tindakan ini, forum online Wulin yang sunyi segera direbus. Ketika semakin banyak orang menonton video, dan ketika mereka menyebarkannya melalui kata-kata, diskusi di forum menjadi semakin ganas. Banyak orang yang melihat video untuk pertama kalinya terkejut. Bagaimana mungkin? Sangat kuat. Apakah dia seorang praktisi seni bela diri? Apakah ada ahli tingkat Wulin ini? Kekuatan yang sangat mengerikan. Adalah impian banyak orang untuk terbang di atas atap dan berlari di dinding. Kekuatan apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Jika saya benar, orang yang menantang di atas ring hanyalah seorang praktisi seni bela diri biasa. Pria misterius ini 100 kali lebih kuat dari dia. Pria misterius. Dengan kekuatan level ini, dia setidaknya martial superior level ke-7, kan? Hanya dalam beberapa menit, video pertama pria misterius itu telah menarik perhatian banyak orang di forum online Wulin. Pada saat itu, debat panas ada di mana-mana. Dan pada saat yang sama, setelah memposting video pertama, pria besar itu terus mencari di Weibo. Segera kemudian, ia menemukan satu lagi sedang merekam proses di mana pria misterius itu terbang ke lantai 7 untuk menyelamatkan orang-orang dari api. Melihatnya, pria besar itu benar-benar tercengang. Meskipun dia adalah seorang praktisi seni bela diri, dia belum pernah melihat seseorang yang bisa naik dari tanah langsung ke ketinggian lantai 6. Jika lantai setinggi 3 meter, maka tingginya total 18 meter. Apalagi dilihat dari video, ketinggian lantai tidak hanya 3 meter, tetapi bahkan 4 meter. Pria misterius itu meminjam kekuatan di udara. Namun meski begitu, itu di luar kemampuan orang kebanyakan. Pria besar itu benar-benar terkejut. Tanpa ragu, dia segera memposting video ini di forum online Wulin lagi. Dengan panasnya video pertama, video kedua menarik banyak orang saat muncul. Sial. Ini tidak mungkin benar, bukan? Jika memang ada pria seperti itu luar biasa. Dia sangat kuat. Menilai dari ukuran dan gerakannya, pria misterius itu pasti muda. Tapi, bagaimana mungkin ada ahli muda yang kuat seperti itu? Di mana asal video ini? Mereka sudah panas di Weibo. Saya hanya melihat mereka di Weibo, tapi saya tidak berharap mereka sudah diposting di sini. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti eksistensi atas. Siapa dia? Beraninya dia mengumumkan identitasnya. Kamu bodoh. Jika dia mau mengungkapkan identitasnya, mengapa dia membungkus dirinya begitu erat? Kedua video ini menyebabkan diskusi sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di forum online Wulin. Pada saat yang sama, para anggota cabang regional dari forum online Wulin mulai memposting video pria misterius itu di forum regional mereka sendiri. Jiangjing tidak terkecuali. Apakah dia warga Jiangjing kita?
Apakah Universitas Pengobatan Cina Jiangjing begitu hebat? Luar biasa, kami Jiangjing memiliki pria yang sangat kuat. Dia sangat kuat. Tanpa diduga, seorang ahli kungfu tingkat ini telah bersembunyi di sekolah. Karena dia di Jiangjing, mudah menemukannya. Ketika saya punya waktu, saya harus pergi ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk bertarung dengannya. Kamu. Haha, itu tidak harus menjadi pertarungan yang mematikan. Saya juga bersiap untuk pergi ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Mari kita pikirkan cara untuk mengetahui pria misterius ini. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita bisa meminta nasihatnya. Ayo pergi ke UJCM dalam kelompok. Aku ikut. Jangan bermimpi lagi. Bagaimana ahli seperti itu dapat Anda temukan dengan mudah? Selain itu, dia jelas tidak ingin memperlihatkan identitasnya. Bahkan jika Anda menemukannya, berani Anda mengungkapkannya. Dengan kekuatan, pria misterius ini tak terkalahkan di seluruh Jiangjing. Saya mendengar bahwa semua ahli membenci yang lain untuk menyelidiki mereka. Mereka yang berniat pergi ke UJCM, berhati-hatilah. Itu di sebuah rumah di pinggiran kota. Seorang pria misterius di Jiangjing kita. Apa yang terjadi di forum online Wulin disebarkan kepada Penatua Yi pertama kali. Sebagai otoritas terkemuka Jiangjing Wulin, ia segera membiarkan orang menemukan semua video pria misterius itu. Setelah dia memperhatikan mereka dengan cermat sekali, dia juga terkejut. Akankah pria misterius ini menjadi senior John Doe? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 206. Di pagi hari berikutnya, Fang Qiu datang ke gerbang sekolah pada waktu yang ditentukan dan naik mobil Su Miaolin. Rumah sakit mana yang akan kita kunjungi? Tanya Fang Qiu di mobil. Sekarang saya telah dipecat oleh rumah sakit afiliasi pertama dan Chen Yinseng jelas-jelas diarahkan kepada saya. Jelas mustahil untuk belajar di rumah sakit afiliasi pertama. Selain itu, kami telah membuat gelombang besar dalam hal tantangan. Chen Yinseng pasti geram. Rumah sakit pusat. Su Miaolin tersenyum sedikit seolah dia tahu kekhawatiran Fang Qiu dan berkata, saya sudah bicara dengan para pemimpin rumah sakit pusat sebelumnya. Kita bisa langsung ke sana. Apakah kita akan pergi ke Departemen Obstetri dan Ginekologi? Fang Qiu bertanya dengan sedikit canggung. Atau apa? Su Miaolin menatapnya dan berkata, kamu tidak akan melahirkan bayi. Apa yang Anda takutkan? Fang Qiu terdiam. Kamu hanya perlu merasakan denyut nadi untuk setiap wanita saat ini. Tidak ada lagi. Saran Su Miaolin. Baik. Fang Qiu mengangguk. Mereka berdua datang ke rumah sakit pusat dan pergi ke Departemen Obstetri dan Ginekologi yang dipimpin oleh seorang dokter. Itu benar waktu kantor. Ada banyak wanita yang sedang antri untuk diperiksa. Karena Su Miaolin telah berbicara dengan para pemimpin sebelumnya, Fang Qiu dan Su Miaolin diatur untuk duduk di meja klinik yang sementara ditempatkan di ruang pemeriksaan. Wanita pertama datang. Kamu adalah seorang dokter. Berjalan ke meja klinik, wanita itu bertanya sambil menyerahkan nomornya kepada Fang Qiu dan Su Miaolin. Saya di sini untuk melakukan diagnostik ultrasonik warna 4 dimensi. Apakah Anda mengumpulkan angka di sini? Keduanya tercengang dan kemudian tersenyum pada saat yang sama. Ini adalah pemeriksaan khusus pengobatan Cina yang diluncurkan oleh rumah sakit kami hari ini. Seorang dokter di rumah sakit itu bergegas maju untuk menjelaskan. Mendengar itu, semua wanita yang sedang antre untuk pemeriksaan tidak bisa membantu mengerutkan kening. Mereka datang untuk ujian berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pemeriksaan pengobatan Tiongkok dan juga pertama kalinya mereka melihat Fang Qiu dan Su Miaolin, jadi mereka pasti khawatir dan takut bahwa mereka harus membayar biaya tambahan dan sebagainya. Jangan khawatir. Keduanya adalah dokter yang luar biasa dari pengobatan Cina. Mereka ada di sini hari ini untuk diagnosis denyut nadi sukarela dan mereka tidak akan membebankan biaya uang. Jika Anda membutuhkan, Anda dapat meminta mereka merasakan getaran untuk Anda. Jika tidak, berikan nomor diagnosis Anda kepada saya dan berbaris di sini. Dokter itu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mendengar bahwa itu gratis dan mereka berdua adalah dokter pengobatan China yang sangat luar biasa, kekhawatiran di wajah para wanita segera menyebar banyak. Ngomong-ngomong, aku harus mengantri. Bisakah saya menyerahkan nomor saya terlebih dahulu dan kemudian membiarkan mereka merasakan denyut nadi saya? Tanya seorang wanita. Tentu saja. Su Miaolin mengangguk sambil tersenyum. Mendengar ini, para wanita berkumpul sekaligus. Karena ini ujian gratis, mengapa aku harus menolaknya? Selain itu, mereka adalah dokter pengobatan Tiongkok yang hanya akan merasakan denyut nadi saya. Melihat garis panjang di depan meja klinik, Su Miaolin tersenyum sedikit. Dia menoleh ke Fang Qiu dan bertanya, setelah membaca begitu banyak buku, apakah Anda masih ingat bagaimana kondisi nadi seorang wanita?
Itu nadi yang licin. Fang Qiu mengangguk dan berkata, ini licin sambil menekannya, halus seperti bola yang berputar. Iya nih. Su Miaolin mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Sama seperti klinik gratis di kota kumuh. Su Miaolin merasakan denyut nadi untuk wanita pertama terlebih dahulu. Setelah 1 menit. Baiklah. Setelah merasakan denyut nadi, Su Miaolin menatap wanita itu sambil tersenyum dan berkata, kamu dalam kesehatan yang baik dan bayinya sangat sehat. Besar. Terima kasih dokter. Wanita itu sangat bahagia. Sekarang giliranmu. Su Miaolin berkata kepada Fang Qiu. Ketika wanita pertama hendak menarik tangannya, Fang Qiu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Melihat ini, wanita tidak mengatakan apa-apa selain membiarkan Fang Qiu terus merasakan denyut nadinya. Jadi ini denyut nadi kan? Tak lama setelah dia mulai, Fang Qiu jelas merasa bahwa denyut nadi dari wanita itu memang seperti bola yang berputar, yang merupakan denyut nadi yang licin. Dokter, bagaimana? Tepat ketika Fang Qiu dengan hati-hati merasakan denyut nadi, wanita itu bertanya. Oh sangat bagus. Fang Qiu datang ke dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Terima kasih dokter. Wanita itu tersenyum senang dan berbalik untuk pergi. Lalu datanglah pasangan muda berusia 20-an. Dengan ditemani suaminya, wanita itu berjalan ke meja dan duduk. Kamu duluan, kata Su Miaolin. Fang Qiu juga tidak ragu dan segera mulai. Baru saja, dia jelas menyentuh denyut nadi yang licin dan merasakan kondisi nadi dengan hati-hati. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan pengalaman dan merasakan perbedaan halus dalam setiap denyut nadi. Dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi. Fang Qiu dengan hati-hati merasa untuk sementara waktu. Tiba-tiba, matanya menyala. Jika denyut nadi tangan kiri lebih cepat, itu akan menjadi anak laki-laki. Jika denyut nadi tangan kanan lebih cepat, itu akan menjadi perempuan. Sebuah pikiran muncul di benak Fang Qiu. Dia tersenyum misterius dan berkata, selamat. Selamat. Mendengar itu, pasangan muda itu sangat bahagia. Kemudian mereka memandang Fang Qiu dan bertanya dengan khawatir, dokter, bagaimana? Bayinya sangat sehat. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, tapi apakah Anda tahu apakah itu laki-laki atau perempuan? Alasan mengapa dia menanyakannya adalah karena dia sudah mengetahuinya. Dia ingat bahwa menurut sebuah buku medis, jika seorang dokter membedakan jenis kelamin dengan denyut nadi anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hanya pulsa cubit yang berbeda. Jika itu laki-laki, denyut jantungnya akan lemah. Jika itu perempuan, denyut jantungnya akan kuat. Denyut tangan kiri terkait dengan perubahan spiritual dan denyut tangan kanan terkait dengan perubahan fisik. Jika denyut nadi tangan kiri lebih besar, itu akan menjadi anak laki-laki. Jika denyut nadi tangan kanan lebih besar, itu akan menjadi perempuan. Sambil merasakan denyut nadi, Fang Qiu dengan jelas mendiagnosis bahwa wanita itu sedang mengandung anak laki-laki. Namun, ada aturan di rumah sakit modern bahwa jenis kelamin janin tidak boleh diungkapkan dengan mudah untuk mencegah beberapa keluarga tradisional menyerahkan nyawa bayi mereka karena preferensi anak laki-laki. Karena itu, Fang Qiu tidak mengatakannya pada awalnya. Dia meminta pasangan itu sebagai gantinya. Saya telah mengandung bayi ini selama lebih dari 5 bulan. Setiap kali kami datang untuk melakukan pemeriksaan, dokter tidak pernah memberi tahu kami. Kata wanita itu. Dokter, bagaimana kalau memberitahu kita? Dikatakan bahwa dokter pengobatan Tiongkok dapat merasakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Suaminya berkata dengan suara rendah saat dia membungkuk ke depan. Ini, tidak pantas. Fang Qiu ragu-ragu. Di samping, Su Miaolin terkejut. Dia memandang Fang Qiu dan bertanya, kamu sudah merasakannya? Iya nih. Fang Qiu mengangguk. Silakan, yang ini saja. Itu tidak akan terjadi lagi. Kata Su Miaolin. Sebagai seorang dokter yang sangat terampil, secara alami dia tahu aturan rumah sakit yang tidak diizinkan diungkapkan oleh jenis kelamin janin. Terlepas dari aturan ini, dia lebih ingin tahu apakah Fang Qiu benar-benar dapat mengetahui jenis kelamin janin dengan merasakan denyut nadinya. Ya, dokter, beritahu kami dulu. Pasangan muda itu memandangi Fang Qiu penuh harap dan meminta. Baiklah. Fang Qiu berpikir sejenak dan berbisik, ini laki-laki. Betulkah? Wanita itu senang. Di samping, suaminya tidak bersemangat. Sebagai gantinya, dia bergumam, mengapa itu laki-laki? Saya suka anak perempuan. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, istrinya segera menatapnya. Dia hanya bisa menutup mulutnya segera dan dengan tergesa-gesa menyenangkan istrinya. Laki-laki. Mendengar jawaban Fang Qiu, Su Miaolin segera berkata, biarkan aku melihat.
Ketika dia mengatakan itu, dia segera merasakan denyut nadi untuk wanita. Ya, itu laki-laki. Su Miaolin menatap Fang Qiyu dengan heran. Meskipun dia tahu bahwa Fang Qiyu sangat berbakat, dia tidak berharap bahwa Fang Qiyu sebenarnya berbakat sejauh ini. Ini hanya wanita kedua. Kamu bisa tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tentu saja, ada kondisi premis untuk memberitahu jenis kelamin janin. Hanya ketika seorang wanita telah hamil setidaknya selama 5 bulan kita dapat membedakannya berdasarkan diagnosis denyut nadi. Jika kurang dari 5 bulan, itu tidak berhasil. Anak baik. Tidak buruk. Setelah pasangan muda itu pergi, Su Miaolin hanya memuji Fang Qiyu dengan terkejut dan berkata, namun, ini hanya fondasinya. Hal terpenting dari merasakan denyut nadi kehamilan adalah pengalaman dan sentuhan. Fang Qiyu mengangguk penuh pengertian. Dia terus merasakan denyut nadi. Setiap kali, Fang Qiyu merasa pertama dan Su Miaolin mengikutinya. Setelah Fang Qiyu merasakan denyut nadi, Su Miaolin mengkonfirmasinya. Bagi beberapa wanita berturut-turut, Fang Qiyu merasakan denyut nadi sangat akurat, yang juga membuat Su Miaolin sangat puas. Pada saat ini, seorang wanita muda lain datang. Pada pandangan pertama, dia berusia 20-an dengan sosok kurus dan perut rata. Dia tampak seperti wanita biasa yang belum menikah dan sama sekali tidak terlihat hamil. Dia berjalan ke meja. Tanpa mengatakan apa-apa, dia duduk langsung dan memberikan tangannya kepada Fang Qiyu. Fang Qiyu segera mulai. Dalam semenit. Setelah merasakan denyut nadi, Fang Qiyu menatap wanita ini dengan bingung dan bertanya, apakah kamu benar-benar hamil? Kondisi nadinya tidak seperti nadi pada kehamilan sama sekali dan sama dengan nadi normal. Iya nih. Wanita itu mengangguk setuju dan berkata, sudah 2 minggu. Pada saat ini, Fang Qiyu memikirkan sesuatu dan memandang Su Miaolin. Su Miaolin menghela nafas tanpa tergesa-gesa dan berkata, faktanya, diagnosis nadi untuk Kan tidak berlaku untuk setiap wanita. Kondisi dasar diagnosis denyut nadi untuk kehamilan adalah bahwa ia harus lebih dari 1 atau 2 bulan. Karena hanya ketika seorang wanita selama lebih dari 1 atau 2 bulan dapat dia memiliki denyut nadi kehamilan. Jadi sangat sulit untuk merasakan denyut nadi kehamilan untuk seorang wanita yang hamil hanya kurang dari sebulan. Secara umum, itu tidak mungkin. Fang Qiyu tercengang dan buru-buru bertanya, apa yang harus saya lakukan di bawah keadaan ini? Alasan mengapa ia mulai merasakan denyut nadinya adalah untuk menantang Li Wenbo. Siapa yang tahu wanita macam apa yang akan dibawa oleh Li Wenbo? Selain itu, Li Wenbo, sebagai dokter pengobatan barat, pasti telah mempelajari keterampilan diagnosis nadi untuk kehamilan di industri pengobatan Tiongkok, jadi dia berani mengeluarkan tantangan secara terbuka dan ceroboh. Pada kasus ini, Li Wenbo pasti akan menemukan beberapa wanita hamil, yang nadinya sulit dideteksi, sebagai peserta dalam pertempuran. Jika yang dia temukan adalah semua wanita yang baru hamil kurang dari 1 atau 2 bulan, bagaimana kita bisa bersaing? Yah, itu tidak mutlak. Su Miaolin berpikir sejenak dan berkata, seorang ahli pengobatan Tiongkok yang absolut dapat merasakannya. Atau ketika sentuhan Anda cukup kuat sampai batas tertentu, Anda juga dapat mendeteksi pulsa yang sedikit licin. Mendengar itu, sebuah pikiran muncul di benak Fang Qiyu. Sentuh. Yang lain mungkin kurang sentuhan, tapi aku tidak pernah kekurangan itu. Sentuhan mutlakku bukan main-main. Saya akan mencoba lagi. Di bawah pengingat Su Miaolin, Fang Qiyu merasakan denyut nadi lagi. Kali ini, ia langsung menggunakan Absolute Touch. Tentu saja. Dengan sentuhan mutlak, Fang Qiyu segera mendeteksi denyut nadi yang sangat halus, dari mana ia dapat mendiagnosis bahwa wanita itu memang sedang hamil. Saya bisa merasakannya. Setelah itu, Fang Qiyu segera tersenyum. Su Miaolin, yang memegang cangkir untuk minum teh, hampir menyemprotkan semua air. Dia buru-buru menahan dan menelan teh. Kemudian dia berbalik untuk melihat Fang Qiyu dan bertanya, apakah kamu serius? Iya nih. Fang Qiyu mengangguk dengan sangat yakin. Bagaimana kamu melakukan ini? Su Miaolin bertanya dengan ragu, ini sangat sulit. Aku merasa sentuhanku cukup bagus. Fang Qiyu menjawab sambil tersenyum. Su Miaolin terkejut. Dia segera memikirkan sentuhan Fang Qiyu sebelum ketika dia menyentuh mahjong. Dalam keadaan bahwa dia belum pernah menyentuh mahjong, dia bisa merasakannya dengan akurat. Sentuhannya sangat mengagumkan. Yah, sepertinya kita lebih percaya diri kali ini. Su Miaolin tertawa kecil. Bapak, Su. Fang Qiyu tanpa bisa berkata apa-apa memandang Su Miaolin dan berkata, jangan katakan padaku bahwa kamu tidak percaya diri sebelumnya. Hei. Su Miaolin tersenyum canggung dan berkata, lanjutkan. Lanjutkan. Fang Qiyu.
Setelah memberitahu wanita yang hamil 2 minggu tentang beberapa dosis dan larangan, ia terus merasakan denyut nadi bagi orang lain.